potensi lokal. Sudah pasti kalau potensi lokalnya kita semakin bagus, maka kita juga semakin bisa masuk ke pasar global. Pengembangan potensi lokal ini bisa pertama dari keunggulan sumber daya alam, keunggulan sumber daya manusia, keunggulan kemitraan, dan kayak lembaga-lembaga mikro yang membantu proses produksi kita. Nah, itulah dimana saat kita bisa memiliki swasembada. Iya, kita bisa kita memiliki swasembada pangan sendiri, sehingga kita bisa memenuhi segala produksi pangan kita dari Indonesia sendiri, bukan dari negara lain. Nah, ketika kita memiliki produksi besar di negara kita sendiri, maka kita tidak perlu membayar sejumlah pajak untuk memasukkan barang lain ke barang kita, ataupun beras dari Indo itu pasti harganya sudah lebih tinggi daripada beras impor. Sekarang beras impor harganya lebih murah. Jadi kita sendiri mulai tidak suka dengan barang produk kita sendiri karena kualitasnya atau mutunya itu lebih rendah daripada barang impor yang harganya jauh lebih murah. Kita lanjut, kita nggak ngomong soal orde lama dan orde baru. Yang kita lanjut adalah yang E, yaitu restrukturisasi ruang lingkup organisasi industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika kita sudah tahu mana sektor yang harus kita kembangkan, maka sudah pasti kita juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang penuh dengan daya saing, penuh dengan ketelitian dan skill yang lebih besar. Yang G adalah peranan strategi manajemen sumber daya manusia dalam pergulatan di kancah globalisasi. Nah, di sini merupakan salah satu keuntungan teman-teman untuk belajar manajemen. Manajemen terutama, teman-teman bisa mendapatkan ilmu bagaimana sih caranya manajemen sumber daya manusia. Karena kita sendiri pun manusia kan. Kita pasti akan berkomunikasi dengan manusia. Kita akan bersosial dengan manusia. Jadi, kita butuh sekali mulai dari pertama pelajaran manajemennya kita adalah kita mengerti lingkungan organisasinya kita sendiri yang banyak terdiri dari sumber daya manusia yang memiliki tujuan berbeda, latar belakang mengapa dia mengambil pekerjaan berbeda, dan usia mungkin. Usia juga merupakan salah satu kendala kita. Contohnya, kalau belum yang muda sudah jadi manajer dari bawahannya, padahal bawahannya itu dia kerja lebih dulu, dia juga usianya jauh lebih tua. Nah, itu seringkali menjadi permasalahan di dalam suatu organisasi. Manajemen merupakan salah satu cara untuk kita bisa merencanakan dan mengetahui pengambilan keputusan mana yang paling kita butuhkan, mana yang paling baik buat kita, dan mana sih yang itu bisa kita pergunakan sampai dalam waktu jangka panjang. Nah, nanti ini juga ini sangat dekat sekali dengan presentasinya teman-teman nanti di tanggal 20, di mana teman-teman akan mempresentasikan yang pertama bagaimana sih mendelegasikan seseorang untuk bisa
mendapatkan tugas yang sesuai dengan dia, bertanggung jawab dengan tugasnya itu sendiri, dan bagaimana sih seorang manajer harus mengawasi sumber daya manusianya dia, sehingga mereka bisa memiliki potensi yang kuat untuk memperkokoh kemampuan dari perusahaan yang kita miliki. Sudah pasti semua itu adalah memiliki tujuan peningkatan profesionalisme. Jadi semakin orang itu berpikir bahwa kita bisa melakukan hal yang lebih daripada yang ditargetkan, itu kita sudah memiliki cara ataupun pola pikir profesional, di mana kita akan memberikan sesuatu yang lebih, di mana kita akan memberikan seluruh kemampuan kita kepada pekerjaan yang diberikan kepada kita. Profesionalisme ini sangat syarat sekali dengan pertama, disiplin dari masing-masing individu, ketetapan waktu, tepat waktu, efisien waktu, dan dapat menyelesaikan masalah dalam waktu yang tepat, dapat mengerjakan pekerjaan dengan target yang tepat. Selanjutnya adalah kita juga harus memperbesar peranan industri kecil dan rumah tangga. Kalau UKM-nya kita semakin maju, maka daya saing produk lokalnya kita juga akan semakin baik di mata nasional. Selanjutnya adalah peningkatan penggunaan teknologi dan iptek. Pengembangan industri berbasis lokal, itu sama yang kayak di peranan industri kecil, di mana kita meningkatkan peranan industri kecil. Yang selanjutnya adalah pemantapan desentralisasi dan otonomi. Maksud dari kenapa sih kok ada daerah-daerah otonom, itu adalah yang otonom, itu tuh adalah di mana setiap daerah itu memiliki produk lokalnya sendiri. Contohnya ya, dulu itu tahun 2005, Batu, aku nggak tahu ya, soalnya rumahku di Malang. Jadi, Batu itu memisahkan diri dari Malang, dari Kabupaten Malang. Karena dia merasa dia memiliki potensi lokal sumber daya alam yang bagus. Iya, terutama di apelnya. Jadi, mereka memiliki kepercayaan diri ataupun harapan untuk dengan adanya otonomi daerah ataupun desentralisasi daerah, dia berharap bahwa dia bisa meningkatkan produksi lokalnya sendiri. Jadi dia mengatur daerah otonominya sendiri, dan dia merasa bahwa dia mampu untuk dapat meningkatkan produk lokalnya. Ayo pulang-pulang. Yang asli Malang silahkan pulang-pulang. Nah, jadi tujuan dari otonomi daerah adalah di mana setiap daerah itu memiliki produk-produk unggulan dari setiap daerah. Jadi semakin beragam keunggulan daerah kita, maka akan semakin bagus kemampuan kita untuk memasuki pasar global. Ayo. Aku juga pingin pulang ya. Iya, kuliah dulu, kerja dulu, baru pulang nanti. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah pembentukan masyarakat informasi, yaitu di mana kita memiliki distribusi informasi yang baik dalam suatu masyarakat. Selanjutnya adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja pemerintahan daerah.
Di sini itu pokoknya intinya kita harus setiap daerah itu harus memiliki keunggulan masing-masing. Entah itu didukung dari pemerintahannya, didukung dari usaha kecil menengahnya, didukung dari sumber daya alam dan sumber daya masyarakatnya sendiri. Selanjutnya adalah peningkatan kemampuan dan kinerja individu melalui organisasi belajar. Jadi ini lebih ke bagaimana sih skill-nya yang harus dibentuk. Di sini, untuk kita mengembangkan industri berbasis lokal, kita bisa melakukan banyak cara. Di sini, pemerintah mempersiapkan berbagai langkah untuk mengembangkan dan membina serta menyelamatkan industri lokal. Salah satunya adalah untuk bisa lebih memacu industri lokal, maka pemerintah cenderung mengutamakan industri berbasis lokal, seperti perkapalan, misalnya daerah pesisir, otomotif untuk daerah-daerah sentral, perkotaan, dan serta agrobisnis untuk daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup baik. Contohnya, batu yang dingin. Untuk mendukung produk industri berbasis agro ataupun pertanian, pokok-pokok rencana aksi jangka panjang menengah yang akan dilakukan adalah memfasilitasi dunia usaha untuk melakukan promosi ekspor, mendapatkan pendanaan, dan memberikan kepastian kualitas bagaimana sih produknya kita, terus harganya kita itu harus bersaing dengan pasar agro lainnya. Di sini juga sudah pasti sarana dan prasarana juga harus membantu untuk memperlancar bagaimana kita meningkatkan industri berbasis lokal, kayak angkutan umum, terus habis gitu peralatan distribusinya, bagaimana, terus transportasi bahan baku itu seperti apa. Dan yang sudah pasti adalah kita memiliki target untuk bisa mengembangkan pasar lokal menjadi pasar nasional dan pasar internasional. Iya, Mbak Sulis tanya apa? Selagi menunggu pertanyaan dari Mbak Sulistiana, yang poin terakhir adalah privatisasi BUMN. Di sini adalah bagaimana BUMN harus bekerja untuk secara optimal untuk dapat membantu proses globalisasi dari lokal ke kancah internasional. Jadi di sini peran BUMN sangat dibutuhkan dalam proses globalisasi. Semakin BUMN itu bisa bekerja optimal, maka BUMN pasti akan bisa membantu kelancaran dalam pasar lokal untuk mencapai pasar global.